Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Agustin dari kelas 12 SMA IPA. Kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal SBMPTN Biologi. Kita langsung saja ke materi terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kloroplas. Ada yang tahu nggak kloroplas itu apa? Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau dan klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman, yaitu sel-sel jaringan tiang, palisade, dan sel-sel jaringan bunga karang spons. Kan mengandung pigmen hijau dan klorofil. Apa itu ya klorofil? Nah, di sini saya tidak menjelaskan kloroplas. Tidak hanya menjelaskan kloroplas, saya juga menjelaskan klorofil. Nah, klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat pada tumbuhan. Klorofil sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A merupakan pigmen hijau rumput, grass green pigmen yang mampu menyerap cahaya merah dan biru keunguan serta berperan dalam reaksi gelap fotosintesis. Berarti klorofil A itu hijaunya rumput itu, berarti di rumput itu terdapat klorofil A. Dan yang kedua yaitu klorofil B. Sedangkan klorofil B itu merupakan pigmen hijau kebiruan yang mampu menyerap cahaya biru dan merah kejinggaan. Klorofil B banyak terdapat pada tumbuhan, gangga hijau, dan beberapa bakteri fotoautotrof. Selain klorofil, kloroplas juga mempunyai pigmen lain loh. Pigmen lainnya yaitu diantaranya seperti karotenoid, antosianin, dan vigolipilin. Karotenoid memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya biru kehijauan dan biru keunguan, sekaligus juga bisa memantulkan cahaya merah, jingga, dan kuning. Karotenoid ini banyak sekali ditemukan pada bunga, buah, dan sayuran. Dan antosianin dan vigolipilin merupakan pigmen merah dan biru. Antosianin banyak ditemukan pada bunga, sedangkan vigolipilin banyak ditemukan pada kelompok gangga merah dan cyanobacteria. Kita langsung saja ke struktur kloroplas. Kloroplas itu memiliki struktur. Yang pertama yaitu membran ganda. Mengapa disebut membran ganda? Karena memiliki dua, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam kloroplas memiliki sifat selektif permeable, gunanya untuk menyeleksi molekul yang keluar masuk melalui sistem transport. Sementara membran luar berfungsi untuk mentransfer molekul-molekul yang berkurang dari 10 kilodalton tanpa melalui selektivitas. Berarti membran dalam itu menyeleksi molekul yang keluar masuk melalui sistem transport. Kalau membran luar mentransfer molekul-molekul yang berkurang kecil, yaitu kurang dari 10 kilodalton tanpa melalui selektivitas. Berarti tidak tanpa melalui selektivitas ya guys ya. Yang kedua itu ada tilakoid. Tilakoid merupakan struktur cakram yang terbentuk dari kelipatan membran dalam kloroplas. Membran tilakoid itu memiliki fungsi, yaitu untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Berarti tilakoid itu menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Dan stomata, tahu nggak stomata itu apa? Nah, stomata merupakan cairan kloroplas yang berguna untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati amilum. Jadi nanti hasil dari fotosintesis itu disimpan di dalam stomata, guys. Selain itu, stomata itu juga merupakan tempat terbentuknya glukosa dari karbon dioksida dan air. Berarti tempat terbentuknya glukosa yang terbuat dari karbon itu ada di stomata juga, guys. Tidak hanya menyimpan hasil fotosintesis. Nah, yang keempat itu ada grana. Grana adalah tumpukan yang dibentuk dari tilakoid yang tersusun rapi dan memanjang. Dalam setiap kloroplas terdapat 40 hingga 60 buah grana. Nah, grana itu adalah tumpukan tilakoid
yang dibentuk dan tersusun rapi. Dan biasanya itu setiap kloroplas itu memiliki 40 sampai 60 buah gerana loh. Nah, di sini langsung aja ke fungsi kloroplas. Kloroplas itu memiliki fungsi yang pertama berperan dalam proses fotosintesis, yakni pada reaksi terang, fosforilasi, dan fotolisis, dan reaksi gelap pembentukan C6H12O6. Yang kedua yaitu berperan dalam sintesis protein penyusun kloroplas. Selain itu, dikutip dari buku biologi SMA atau MA Dignas oleh Gunawan Susilowarno, pigmen-pigmen yang terdapat membran tilakoid akan menyerap cahaya matahari atau sumber cahaya lainnya dan kemudian mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk adenosin trifosfat ATP untuk tumbuh kembang tanaman. Artinya tanpa kloroplas tanaman tidak dapat menciptakan energi. Berarti kloroplas itu sangat penting ya untuk tanaman. Kita langsung saja ke soal SBMPTN-nya guys. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN 2017. Nah, pertanyaannya yaitu pada membran tilakoid dapat ditemukan di sini ada 5 opsi guys. Opsi yang pertama sitokrom oksidase, opsi yang kedua enzim NADH dehidrogenase, dan yang ketiga PEP karboksilase, yang keempat reseptor cahaya, kelima enzim Rubisco. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah D, yaitu reseptor cahaya. Kok bisa ya guys ya? Oke, mari kita bahas ya. Reseptor cahaya yang terdapat pada membran tilakoid adalah klorofil. Klorofil beserta pigmen aksesori, kompleks antena, dan akseptor elektron. Mengelompok pada membran tilakoid membentuk fotosistem. Fotosistem yaitu merupakan unit untuk menangkap energi cahaya atau foton. Terdapat 2 macam fotosistem di dalam membran tilakoid, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dengan pusat reaksi di P700 dan fotosistem 2 dengan pusat reaksi di P680. Sedangkan yang lain yaitu sitokrom oksidase dan enzim NADH dihidrogenase terdapat di mitokondria. PEP karboksilase terdapat di mesofil daun pada tanaman C3 dan CAM, dan enzim Rubisco terdapat di stroma. Ya, berarti jawaban yang benar adalah D, yaitu reseptor cahaya. Opsi yang keempat ya guys ya. Nih, soal yang kedua itu saya akan membahas soal SBMPTN di 2019. Nah, pertanyaannya yaitu hal yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis adalah hal yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini juga ada 5 opsi guys. Opsi yang pertama yaitu senyawa prekursor, yang kedua yaitu B, energi kimia, yang ketiga enzim pengkatalis, yang keempat oksigen, yang kelima koenzim. Apa ya guys ya yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis? Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, bahan yang tidak dibutuhkan dalam proses biosintesis adalah oksigen O2. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kok bisa ya? Nah, biosintesis atau anabolisme adalah proses yang melibatkan beberapa tahapan yang mengubah substrat menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup dengan menggunakan enzim. Karena menggunakan enzim, maka melibatkan bagian-bagian enzim tersebut sebagai syarat terjadinya biosintesis, diantaranya yang pertama ada senyawa pendahulu atau prekursor, berarti yang A ini masuk ya, senyawa prekursor. Opsi pertama masuk ya. Yang kedua ada energi kimia, misalnya ATP. Nah ya, yang kedua energi kimia masuk ya juga ya. Opsi yang kedua masuk karena kita membutuhkan energi kimia. Karena yang ditanya yang tidak membutuhkan. Yang ketiga ada enzim pengkatalis. Enzim katalitik yang mungkin memerlukan koenzim, misalnya NADH, NADPH. Oke, berarti enzim pengkatalis dan koenzim itu masuk juga ya guys ya. Berarti yang gak masuk adalah oksigen. Maka jawaban yang benar adalah oksigen.
Oke, sepertinya cukup sampai di sini pembahasan soal SBMPTN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton lagi video selanjutnya.